يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan kita bisa sampai usia kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Di bulan suci Ramadan ini sudah selayaknya kita seorang muslim mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa kita di bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu hal-hal apa saja yang berkaitan dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas hal-hal yang mubah, yang boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa, baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya. Yang jelas, ini adalah hal-hal yang mubah, yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak. Atau para ulama juga mengkiaskan masalah siwak ini dengan sikat gigi termasuk dengan pasta gigi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Laula an asyuqqa ala ummati, la amartuhum bisiwaki inda kulli salah." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau aku nggak memberatkan, nggak membebani untuk umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan salat. Kemudian Ziyad ibn Jarir rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, "Ma ra'aitu adwama siwakan wa huwa sha'im min Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala." Kata Ziyad bin Jarir, aku nggak pernah ngeliat ada orang yang paling sering bersiwak dalam kondisi berpuasa selain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang dijamin masuk surga. Tentunya Umar bin Khattab adalah orang yang paling semangat untuk mempraktekkan agama ini, paling semangat mengikuti sunnah-sunnah dan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, untuk menjaga kebersihan giginya, dan ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan misalkan, kemudian di pagi harinya dia dalam kondisi junub. Misalkan di malam harinya dia sempat berhubungan dengan istrinya atau yang wanita berhubungan dengan suaminya. Kemudian makan sahur, setelah itu azan. Ketika azan subuh, maka sudah masuk waktu dimulainya berpuasa. Kemudian suami istri ini belum sempat mandi, maka sah dan boleh puasanya. Kemudian mandi, setelah mandi tentunya sholat subuh dan melanjutkan puasanya. Hal ini pun pernah dijelaskan oleh ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub. Fayagtasil wa yasum." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW pernah tiba waktu subuh dalam kondisi junub. Maka beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, maka boleh bagi seorang muslim ataupun muslimah, bagi yang malamnya habis berhubungan suami istri, ataupun bagi seorang yang pada malam harinya dia mimpi basah, dia untuk sahur dulu, baru mandi. Gak harus mandi dulu baru sahur. Boleh dia dalam keadaan sudah mulai berpuasa dalam kondisi junub, sebagaimana yang pernah dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, ketika darah haid atau darah nifasnya berhenti sebelum masuk azan subuh, maka bagi mereka wajib untuk berpuasa, walaupun mandi bersihnya setelah masuk azan subuh. Karena ini pun hal yang sama dikiaskan dengan orang yang junub tadi. Kemudian yang berikutnya adalah mencium pasangan
dalam kondisi berpuasa. Nabi SAW pernah mencium istrinya dalam kondisi berpuasa. Tentunya hal ini dibolehkan bagi orang yang bisa menahan syahwatnya. Dia yakin ketika dia mencium istrinya, dia tidak akan kebablasan sampai ke hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kalau hanya sekedar mencium, maka boleh dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah kumur-kumur, ya, ataupun membersihkan hidung ketika kita berwudu dengan catatan tanpa berlebihan. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, wabalik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Maka ketika beristinsyak, berkumur-kumur, ya, ataupun ketika membersihkan hidung, bersihkan secara bersih, ya, secara balik, bahkan secara berlebihan, dalam arti benar-benar sampai airnya ke bagian tengah hidung, kecuali dalam kondisi berpuasa. Tetap boleh kita, sebagaimana kita hendak berwudu, boleh membersihkan hidung, berkumur-kumur, tapi tanpa berlebihan, khawatir airnya akan masuk melalui hidung ataupun mulut kita. Kemudian yang berikutnya adalah mencicipi makanan. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa boleh seseorang untuk mencicipi makanan, ya, ketika memang ada hajah, ada keperluan, tapi tidak ditelan, hanya sekedar di lidah saja kemudian dilepehkan lagi untuk tahu rasanya pas ataupun kurang. Ibu-ibu yang biasanya masak boleh untuk melakukan hal yang seperti ini, tapi dengan catatan jika diperlukan. Kalau sudah tahu kira-kira biasa masak, tahu takarannya, tidak perlu lagi untuk dicicipi. Kemudian beberapa masalah yang kontemporer dibahas juga oleh para ulama. Boleh bagi seorang yang sedang berpuasa untuk memakai obat tetes mata. Misalkan ada orang yang dalam kondisi puasa dia kelilipan matanya, boleh dia pakai obat tetes mata. Boleh dia pakai obat tetes telinga. Boleh juga memakai obat tetes hidung selama tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan. Maka ini termasuk yang diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah suntik. Yang mana suntikan tadi tujuannya hanya untuk sekedar obat keperluan dan bukan untuk tambahan gizi. Kalau ada seorang yang sakit, kemudian diinfus, infusannya ini sebagai pengganti makanan dan minumannya, maka batal puasanya. Tapi kalau sekedar suntik yang hanya untuk obat, para ulama mengatakan hal tersebut tidak membatalkan puasa. Maka hal ini juga berkaitan dengan yang sedang kita alami di tahun ini. Mungkin ada orang di antara kita yang dapat jadwal vaksin di bulan suci Ramadan. Maka vaksin yang dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas umatku jika melakukan sesuatu yang tanpa disengaja atau belum tahu hukumnya, kemudian lupa dan juga dalam kondisi dipaksa. Maka seorang yang makan dan minum dalam kondisi lupa dan dia berpuasa, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Kan tapi tentunya ketika diingatkan harus langsung stop dari makan dan minumnya tanpa boleh dilanjutkan. Mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.